الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara segar yang tidak lain, diberikan umur agar kita mampu menambah bekal kita untuk kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mampu mempergunakan sisa umur kita untuk senantiasa beramal saleh sehingga kita dapat mengakhiri hidup ini dalam keadaan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan petang hari ini. Kita sudah disampai pada bab yang baru, yaitu bab tentang keutamaan qiyamul lail. Beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang sholat-sholat sunnah. Di antaranya yang terakhir adalah keutamaan hari Jumat. Dan malam hari ini kita sudah sampai di bab tentang keutamaan qiyamul lail. Ini adalah bahasan yang juga tidak kalah pentingnya, karena qiyamul lail merupakan ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qiyamul lail itu menjadi kewajiban bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah qiyamul lail ini merupakan perintah di awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bekal Rasulullah menyampaikan dakwah, yaitu firman-firman Allah, syariat agama ini di tengah-tengah masyarakat. Sehingga qiyamul lail ini juga merupakan bekal bagi semua orang yang menyampaikan agama. Itu mestinya adalah dia membekali diri dengan qiyamul lail. Bukan berarti yang lainnya tidak, tetapi untuk meraih tingkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dilengkapi ibadah-ibadah kita itu dengan qiyamul lail. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra, surat 17. Imam Nawawi di dalam bab ini membukanya dengan ayat 79 ini. Insya Allah semuanya hafal, kecuali yang belum hafal ya. Bu akeh sing hafal apa akeh sing gak hafal ya. Nanti dibuka di dalam surat Al-Isra ayat 79. Ayat ini sering dibaca di dalam salat-salat berjamaah, utamanya di waktu subuh ya dibaca, karena ayat ini sebelumnya juga menyebutkan tentang salat subuh. Nah, ini di bab-bab yang lalu sudah kita bahas bahwa salat subuh itu disaksikan malaikat-malaikat
Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di bab ini, di potongan ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi sebelumnya itu ayat aqimis sholata lidulukis samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Itu keutamaan salat subuh berjamaah, itu disaksikan malaikat. Jadi orang yang mendatangi masjid untuk jamaah salat subuh, itu malaikat-malaikat itu lapor kepada Allah, si fulan hadir, si fulan hadir, si fulan yang lain itu tidak, soalnya kerinan tidak hadir. Itu disaksikan malaikat. Dan lanjutan ayat itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan pada sebagian malam, di sebagian malam itu tidak seluruh malam, tapi sebagian malam, utamanya itu sepertiga akhir dari malam itu. Untuk apa? Lakukanlah salat tahajud. Apa bedanya salat tahajud dengan qiyamul lail? Apa bedanya salat tahajud dengan qiyamul lail? Tahajud itu sendiri ada di dalam qiyamul lail. Tahajud di sini disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 79 itu karena tahajud sendiri itu lebih berat dibandingkan qiyamul lail yang lain. Qiyamul lail bisa dilakukan di awal malam ya. Jadi ibadah di malam hari itulah qiyamul lail. Tapi tahajud itu lebih berat. Karena tahajud itu mesti setelah tidur, bangun tidur malam. Bangun tidur itu berat apa enteng? Berat. Arab tangi lah sejam rolas misalnya gitu ya, notos selimut mana nanti sudah jam 2 saya turun jam 3 gitu ya. Berat. Nikmatnya tidur di malam hari itu harus bangun, itulah perbuatan yang berat. Ini perlu kesabaran. Sabar itu diantaranya, biasanya kalau kita bicara tentang sabar, itu hanya masalah sabar menghadapi musibah ya. Jadi kalau ditimpa musibah biasanya teman-teman kita ya sing sabar. Biasanya cuma itu ya. Tetapi sabar di dalam ketaatan kepada Allah ini jarang kita sebut. Ada sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyisihkan sebagian kesenangan-kesenangan kita. Jadi tidur yang nikmat itu lalu kita paksakan untuk bangun, mengambil air wudu, lebih-lebih di musim dingin. Kalau Surabaya sih tidak terlalu dingin ya. Kalau ke selatan sana lalu di puncak, di gunung, di bulan-bulan yang seperti ini sangat dingin. Berat apa tidak itu? Berat. Itu termasuk pelajaran yang kemarin, yaitu jalan yang mendaki. Jalan mendaki menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaqtahamal aqabah. Tetapi kalian tidak memilih jalan yang mendaki, yang dipilih jalan yang datar-datar saja, sing enak-enak dok gitu ya.
Jadi kecenderungan orang itu memilih syariat itu biasanya sing enak-enak. Menikah itu enak, dipilih itu ya. Ya itu. Kalau wis waya iso jago kok dhisik gitu. Puasa gitu berat. Termasuk mengambil air wudu di saat udara itu sangat dingin, enak ngoroknya gitu ya, timbang berwudu kan gitu. Karena itu di dalam ayat ini wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud itu untuk apa? Sebagai ibadat tambahan. Sebagai ibadah tambahan. Tapi tambahan itu bukan sesuatu yang tidak penting. Ini amat penting. Banyak keutamaannya nanti yang kita bahas di dalam hadis-hadis di kitab Riyadhus Shalihin ini. Lalu kalau itu kalian tempuh, salat tahajud itu kalian lakukan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, maka Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ke tempat yang terpuji. Nah, itu janji Allah. Rada sumbut dengan upaya untuk melawan kenikmatan dunia yang kita sisihkan itu. Jadi salat tahajud itu jalan mendaki kita melawan kenikmatan tidur di malam hari, kita melawan hawa dingin ketika kita mengambil air wudu, lalu kita berdiri rukuk sujud menghamba menyembah Allah, bertahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita lakukan, maka janji Allah Subhanahu wa taala maqaman mahmuda, yaitu akan diberi tempat yang terpuji. Nanti akan kita bahas apa saja itu tempat terpuji di dalam salat tahajud itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud inilah kebiasaan yang dilakukan atau yang dimiliki orang-orang penduduk surga, yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di dunia. Mereka itu suka tahajud. Nah, kita rabalah diri kita masing-masing, termasuk ini apa tidak, kan gitu aja. Ini juga motivasi bagi siapapun, termasuk yang menyampaikan. Kalau kita bicara tentang tahajud, maka kita mesti harus termotivasi untuk melaksanakan sholat tahajud. Kalau kita buka di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 19, sebetulnya terus itu. Nanti dibuka sajalah ya. Surat Adz-Dzariyat surat 51 ayat 15 sampai dengan 19, yaitu orang-orang yang biasa hidupnya itu ketika hidup di dunia itu mendirikan salat tahajud, maka orang-orang yang seperti inilah yang banyak dimasukkan ke dalam surga. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air di dalam surga itu. Kadang-kadang kalau kita ini tidak benar iman kita ketika disebutkan surga itu ya biasa-biasa saja. Tetapi bagi hamba-hamba Allah yang beriman, meyakini kehidupan akhirat, maka billahi wal yaumil akhir, itu banyak disebutkan.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu kehidupan akhirat, itu yang mesti kita tata. Orang yang memiliki iman yang benar, ketika disebutkan surga, maka dia akan jadi wong Surabaya itu berangasan ingin meraih surga. Sementara jalan ke surga itu jalan yang mendaki, agak repot ya. Jadi yang kepingin, tapi itu pertimbangannya. Hufatil jannatu bil makari wa hufatin nar bisawat. Surga itu diliputi oleh sesuatu yang dibenci, yang tidak disuka oleh manusia. Itu jalan ke surga. Itulah jalan mendaki. Jadi kalau sholat malam berjalan berjamaah ke masjid, itu banyak tidak disuka oleh manusia, banyak tidak disuka. Yang disuka itu apa kira-kira? Sing menyenangkan hati, yang menyenangkan syahwat. Sementara itu khuffatin nar bisahwat. Sementara neraka itu diliputi oleh sesuatu yang menggairahkan, menyenangkan nafsu kita. Nah, itu hati-hati kalau ada sesuatu yang kira-kira menyenangkan hati, ditimbang-timbang dulu. Ini jalan ke surga apa? Ke neraka. Tapi jarang sing ngono iku. Berasa kan gitu. Berasa, enggak ada dipikir lah. Yang penting yang penting happy. Kata Jamal Mirdad itu. Ya. Iya, nek sing ngerti. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang-orang takwa yang suka salat malam, salat tahajud, itu kelak dimasukkan di dalam surga. Di dalamnya itu ada taman-taman dengan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinun. Ini informasi dari Allah. Jadi mereka itu sudah mengambil apa yang dianugerahkan Allah kepadanya, yaitu janji Allah tadi. Orang-orang yang takwa diberi surga, ya memang hak mereka. Itu sudah semestinya mereka dapatkan. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Nah, ini informasinya. Sesungguhnya mereka sebelum itu, ketika hidup di dunia itu, mereka tidak asal-asalan. Adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Jadi orang-orang kalau ingin meraih surga, ya rada iso ngempet kesenangan. Kesenangan. Bahkan para sahabat itu diantaranya pernah diriwayatkan Abdurrahman bin Auf, ini juga sering kita ceritakan, tapi mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita. Abdurrahman bin Auf satu ketika dikirimi makanan, dan ketika akan makan itu dia menangis terseduh-seduh. Dia menangis. Tinggal makan saja sudah di atas meja. Disaksikan oleh anaknya. Abdurrahman bin Auf akan makan itu dia menangis terseduh. Ditanya oleh anaknya, "Mengapa Abah kau menangis menghadapi makanan di meja?" Kata Abdurrahman, "Saya teringat sahabat Mus'ab bin Umair." Teringat siapa? Sahabatnya Mus'ab bin Umair. Mengapa? Mus'ab bin Umair itu dulu hidupnya glamor ketika di Mekah, karena dia adalah anak orang kaya raya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, tidak ada seorang pemuda yang seglamor Mus'ab bin Umair. Sudah tampan, cakep, bajunya bagus, kendaraannya paling bagus di Mekah.
Tetapi kekayaan dari orang tuanya, fasilitas seperti itu, dia tinggalkan begitu saja, memilih hijrah bersama Rasulullah SAW, memilih agama dibandingkan keindahan fasilitas hidup di bumi. Ini kalau sekarang ini ya 1001 yang begini, 1001. Kalau mulai milih suki apa milih suki tapi kalah sembahyang, ambek rotok melarat titik. Ya kan nemen-nemen melarat ya. Tapi boleh sholat itu, boleh bebas sembahyang, merdeka. Milih kira-kira. Milih suki sing sholat sih. Ya, sekolah naik dok. Itu dihadapkan dua pilihan ini. Pilihan hidup glamor fasilitas dari orang tua atau memilih Islam sebagai agama. Maka dia memilih bersama Rasulullah. Bahkan karena dia menjadi seorang anak yang cakap, tidak sekedar cakep tapi juga cakap dan cerdas. Sehingga inilah yang dikirim oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk mengajarkan agama Islam. Jadi sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Madinah sudah diislamkan dulu oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Dia hidup di dalam kekurangan di Madinah, sehingga ketika wafat sebagai syuhada di perang Uhud, dia tidak punya kafan, kain kafan penutup dirinya dia tidak punya, hanya sebuah selimut yang tidak bisa memenuhi seluruh tubuhnya. Di situ dikatakan kalau selimut ini, kafannya ini ditarik ke atas menutupi wajahnya, kakinya kelihatan. Kalau ditarik ke bawah, maka kepalanya kelihatan. Itulah Mus'ab, hidup di dalam kekurangan, tetapi dia tetap berjuang, bahkan sebagai syuhada. Abdurrahman bin Auf menangis. Mengapa menangis? Bagaimana tidak? Aku takut kepada Allah. Kalau fasilitas hidup yang diberikan Allah kepadaku saat ini, karena Abdurrahman itu orang kaya raya di Madinah, penyandang dana besar dalam perjuangan Rasulullah SAW. Aku takut bahwa kenikmatan itu telah diberikan Allah di dalam hidupku di dunia ini. Yang aku takutkan nanti kelak di dalam kehidupan akhirat, Allah tidak memberiku lagi kenikmatan yang seperti ini. Nah, ini mesti kita renungkan semuanya. Nah, kalau kita kurang nikmat ya kejar itu, jalan mendaki agar kelak itu menjadi dapat nikmat. Tapi kalau kita takutkan, alhamdulillah sudah diberi karunia Allah. Ya. Mudah-mudahan besok diberi lagi kan gitu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, orang-orang yang dimasukkan di surga itu ketika hidup di dunia itu selalu berbuat kebaikan, selalu berbuat ihsan itu. Di dalam banyak ayat itu diceritakan Allah, termasuk di dalam surat Ali Imran itu, yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah itu suka kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Di situ contohnya adalah tidak henti-hentinya bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Dia istiqomah di dalam bersedekah. Lalu kemudian yunfikuna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Mampu menahan amarah. Orang menahan amarah itu juga berat ya.
Kenapa Allah suka terhadap yang seperti ini? Karena kalau orang amarah itu akan menimbulkan ketidaktentraman di dalam kehidupan ini. Sementara Islam itu, syariat Allah itu menebarkan ketentraman, kedamaian, keselamatan. Sehingga orang yang menahan amarah itu diberikan imbalan yang luar biasa, disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, mampu memberi maaf kepada orang lain. Memberi maaf ini juga berat. Maaf sih maaf, tapi kaisok lali. Ini itu kalau catatan gitu ya. Memberi maaf itu mudah, tapi ada koma lah itu masalahnya. Tapi kaisok lali ya. Pernah disakiti orang itu dieling-eling terus, memberi maaf tapi dieling-eling. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini catatannya. Mereka itu orang-orang yang dimasukkan ke surga itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Beda dengan kita. Kalau ini sedikit sekali tidur di waktu malam, kalau kita itu sedikit-sedikit tidur. Itu bedanya cuma sedikit ya, cuma sedikit saja. Jadi kebiasaan dulu ketika hidup di dunia, orang-orang yang dimasukkan surga itu malamnya itu sedikit tidur, sedikit sekali tidur. Dia senantiasa bangun di malam hari. Yaitu dilanjutkan dengan ayat berikutnya, wa bil asharihum yastaghfirun. Di sepertiga malam itulah dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia salat tahajud di situ. Dia sedikit malam dia gunakan untuk tidur, selebihnya dia bersalat tahajud. Di dalam salat tahajud lalu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa sih keutamaan dari qiyamul lail itu? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bil qiyamil lail. Ini seruan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat waktu itu. Karena begitu pentingnya qiyamul lail itu. Hendaklah kalian semua itu qiyamul lail, mendirikan salat di malam hari, khususnya sepertiga akhir malam itu. Nanti hadisnya banyak sekali. Di antaranya Allah itu akan turun ke langit yang bumi. Bukan inilah yang kemudian diperdebatkan itu, bagaimana kalau Allah turun, arasnya seperti apa, singgasananya ini banyak. Yaitu sebuah ilustrasi gambaran bahwa Allah itu sangat memperhatikan orang-orang yang qiyamul lail. Nanti di situ banyak keutamaan. Ini diantaranya hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian itu mendirikan sholat di malam hari, khususnya sepertiga akhir malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Bangun malam itu atau qiyamul lail itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kita ingin nyontoh ahli surga, yaitu orang-orang soleh, ya mestinya kita memilih jalan yang mendaki, tidak memilih jalan yang datar saja. Memang berat, jalan mendaki itu berat, menyisihkan kesenangan
dunia kita itu. Seperti orang yang mendaki ke puncak gunung itu berat, juga perlu ilmu, perlu tenaga dan lain sebagainya. Tetapi setelah mencapai puncak gunung itu, maka dia bisa menikmati panorama alam yang begitu indah. Waktu naik itu berat sekali, tetapi sampai di puncak dia bisa menikmati yang tidak bisa dinikmati orang-orang yang tidak mendaki. Ini kelebihan orang-orang yang memilih jalan mendaki. Jadi sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Orang-orang dahulu yang sukses, yang mulia hidupnya itu, mereka biasa sholat malam, biasa qiyamul lail. Ini menjadi perilaku orang-orang soleh itu. Nah, mestinya kita mencontoh, karena kita dinasehati orang soleh kumpul gak ditiru lah ya, padha ya, kumpul dok. Sing akeh ku kumpul dok sing akeh, tapi untuk niru itu berat, kok dhisik. Jadi sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh dulu sebelum kita. Para sahabat disampaikan yang seperti itu. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Jadi sholat malam itu, qiyamul lail itu akan mendekatkan kalian kepada Allah Ta'ala. Itu mendekatkan diri hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ini dekat dengan Allah, maka beres, segalanya akan beres. Dekat pejabat aja beres. Nah, ya, beres. Pak, ngurus surat ini kurang syaratnya beres. Ya, itu di dunia itu seperti itu. Apalagi dekatnya itu dengan Allah. Hanya saja kita ini tidak mengerti. Kalian dekat Allah, lalu karena Allah sayang, ditingkatkan lagi pahala yang akan diberikan dengan diberikan ujian. Nah, itu caranya. Allah akan mengangkat derajat itu dengan begitu. Hanya saja kita ini yang tidak tahu dan tidak sabar. Ngerti nih, ku ngersu lodok itu sambat aja. Baru dikasih sakit dikit ini sambat. Dikei rodok krisis didik sambat. Ditinggal bojone sambat. Iya, ora sambat tok itu dia. Ya, ojo kakek sambat. Nanti tidak selesai itu ujiannya itu. Maka kita harus kerjakan itu soal-soal ujian itu dengan penuh kesabaran. Kalau kita sambat terus ya ditambah soal, tidak bisa mengerjakan soal nanti. Jadi sholat malam itu bisa mendekatkan hamba itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis sithik iku njaluk iku apa dituruti. Wa takfirul lisayyi'at. Sholat malam itu bisa menghapus dosa. Karena tadi wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika salat malam itu dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salat malam itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Wa manhatun anil ismi. Dan salat malam itu bisa menjadi perisai bagi kita, akan menjauhkan diri seseorang hamba itu kepada kemaksiatan. Itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sholat malam tahajud itu dekat dengan Allah, sehingga Allah juga memperhatikan orang-orang yang sholat malam
supaya tidak sampai berbuat dosa. Dia akan dihindarkan oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini akan melindungi orang-orang yang salat malam, sehingga tidak banyak dosa yang dia lakukan. Wa makradatul lidda'i anil jasad. Kalau tadi dosa-dosa dijauhkan oleh Allah, sekarang Allah akan memberikan menjauhkan jasadnya, jasmaninya, tubuhnya itu dari penyakit. Jadi orang sholat malam itu berbeda dengan dugem. Ya, podo meleh ya pengi. Tapi beda. Kalau dugem itu mendatangkan penyakit, kalau sholat malam itu menjauhkan dari penyakit. Nah, itu. Dan melek malam ya. Tapi berbeda. Melek ambek topo nang pinggir dalan ngono ya siji. Aku ya akeh melek malam ya. Aku ya menghidupkan malam-malam. Tapi nonton bal-balan. Ya macam-macam itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita selanjutnya akan baca beberapa hadis. Ada hadis lagi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saraful mu'mini qiyamul lail wa izzul istighbabu anin nas yanzilu rabbuna ila sama'id dunya khina ya baqa sulusul lailil akhir fayaqulu hal min da'in fa astajibu lahu hal min sa'il fa utiyahu hal min mustaghfir wa aghfirlah. Ini yang dikatakan tadi bahwa di sepertiga malam itu Allah turun ke langit dunia itu. Tapi sebelumnya hadis tadi dikatakan saraful mu'mini qiyamul lail. Ini yang penting lagi. Orang mukmin itu akan menjadi mulia bila ia sanggup untuk sholat malam. Ini Rasulullah mengatakan. Jadi kalau hidup kita ini ingin mulia dunia akhirat, itu mesti kita bekali hidup kita, kita hiasi hidup kita ini dengan sholat malam. Iku nek tertarik ya, tertarik. Kadang-kadang kita itu tidak tertarik. Yaitu tadi apa ternyata? Ya memang jalan mendaki itu berat. Jalan mendaki banyak rintangan dan cobaan. Tetapi ya perlahan-lahan. Nanti di dalam kajian Bulughul Maram bisa ditanyakan sedetilnya itu. Banyak yang ditanyakan qiyamul lail itu berapa rakaat tadi gitu ya. Ya kalau ingin istiqomah ya tidak banyak-banyak dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqomah 11 rakaat. Ya kita tidak mesti itu, melihat waktu yang ada kita. Bangunnya agak pagi, ya kita gunakan agak pagi. Kalau sempatnya 3 rakaat ya 3 rakaat. Sempatnya 5 rakaat ya 5 rakaat. 2 rakaat lalu ditutup dengan witir 1 rakaat. Kemarin sudah kita bahas di dalam sholat sunnah. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga yang akhir di waktu malam.
hina yabqa sulusul laili akhir fayaqulu hal min da'in fastajibu lah. Lalu kemudian Allah mengatakan ketika turun ke langit dunia itu, Allah mengatakan, adakah seorang yang memohon supaya aku mengabulkan doa-doanya itu? Ditawani oleh Allah, ya. Adakah sepertiga malam itu lalu ada hamba-hambaku itu yang kemudian bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, memohon ampun, memohon rezeki, memohon kebaikan hidup, sehingga aku mesti kabulkan doa-doa permohonan mereka itu. Hal min sa'ili fa'u'tiyah, adakah seorang yang mau meminta agar aku memberinya? Jadi di saat tahajud itu yang utama yang kita minta tentunya yang tertinggi permintaan kita, yaitu surga. Kalau kita tahajud tidak minta surga, ya rugi. Yang utama yang kita minta adalah surga. Ya. Yang kita minta adalah yang tadi, wabil asharihum yastaghfirun, permohonan ampun kepada Allah. Nah, itu syaratnya untuk masuk surga itu dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin itu ada di video itu ketika tawaf di Ka'bah, apa yang mereka minta? Pulus diingatkan oleh yang lain. Wis satu-satu lah, Ka'bah ini jalur duit gitu ya. Yang lain mengingatkan surga, jalur surga gitu ya. Sudah jauh-jauh, sudah dekat dengan Allah di tempat ini, tempat yang mulia. Jalur duit dan gitu ya. Ya, rugi. Maka diingatkan seperti orang yang tahajud ini, ya, jangan banyak meminta dunianya, karena Allah tahu lah dunia, urusan dunia itu gampang itu. Ya boleh, tidak dilarang, tapi rugi bagi kita kalau tidak ingin dimasukkan saja di surga itu. Diberi kekuatan untuk memilih, bisa melakukan jalan yang mendaki tadi itu. Ini Allah tahu apakah ada yang minta lalu aku beri permintaan itu. Hal min mustaghfiri fa'aghfirullah, adakah yang di saat-saat seperti ini, sepertiga malam akhir ini, hamba yang mau meminta ampun agar aku mengampuninya? Ditawani Allah saja menyambutnya, bagaimana kita tidak menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih jawfil laili fa idza istata'tu an takuna musallaya fi dzalikal waqti aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih fi jawfil lail, waktu yang paling dekat seseorang hamba kepada Tuhannya ialah di waktu tengah malam itu, atau di waktu-waktu tahajud. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza istata'ta an takuna musallaya, kalau bisa kalian sempat di waktu itu maka salatlah. Jadi kalau kita bangun di malam hari biasanya apa kita? Kalau Anda sempat waktu kalian sholat, paling-paling ya nambah ayat sing ngantuk ra gitu biasanya ya. Biasanya nambahi tidur lagi.
Dan ini adalah merupakan sifat-sifat dari orang-orang hamba-hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat hamba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menghidupkan malam-malam seperti itu, yaitu untuk salat tahajud. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ya, ayat 64, surat 25 ayat 64, walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Dan orang-orang yang disayangi Allah itu, yang diberkahi dirahmati Allah, hamba-hamba yang dirahmati Allah adalah orang yang menghabiskan waktu malam itu untuk beribadah. Apa saja ibadah waktu malam? Karenanya qiyamul lail itu tidak hanya sholat ya, tidak hanya sholat, karena nanti akan kita bahas juga ayat-ayat di dalam ya ayyuhal muzammil ya, qumil laila illa qalila. Itu ayat-ayat di awal Rasulullah itu diutus menjadi rasul, sudah diperintahkan untuk sholat tahajud. Karena bekal untuk dakwah itu mesti kuat. Orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah, mereka bersujud li rabbihim sujadan wa qiyamah. Mereka itu bersujud dan berdiri, rukuk, sujud, menggambarkan salat tahajud. Kalau tidak di dalam surat Muzammil ayat 1 sampai 8 nanti dibuka dan kita lanjutkan di Kamis yang akan datang. Kita akan membahas tentang surat Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, yaitu Rasulullah yang waktu itu merasa ketakutan, demam ketika mendapatkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sehingga diselimuti oleh siapa? Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Qumil laila illa qalila, aja selimutan terus, bangun di waktu malam. Bangunlah pada malam hari kecuali sebagian kecil, dikit saja. Niswahu awin kusu minhu qalila, bisa separuh malam ya, bisa lebih dari itu. Ini nanti kita bahas di kesempatan yang akan datang. Sebelum kita membahas hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk nanti kita akan menemukan ketika Rasulullah tahajud kakinya sampai bengkak, ditanya oleh Ibu Aisyah. Nanti ada hadisnya yang pertama yang dipaparkan oleh Imam Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita, memberikan umur panjang yang barokah, sehingga dapat kembali kita mengkaji Riyadhus Shalihin sebagai bekal hidup kita untuk mencapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.